Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW wafat, gak ada lagi fitnah atau ujian yang lebih berat bagi orang yang beriman daripada fitnah Dajjal. Ujian apa yang paling berat dalam hidup kita? Ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan ujian atau fitnah Dajjal. Sehingga Nabi gak mengkhawatirkan keadaan kaum muslimin di akhir zaman seperti beliau mengkhawatirkan keadaan mereka karena fitnah Dajjal. Ada banyak ujian kan dalam hidup kita. Ada ujian harta, ada ujian hawa nafsu, ada ujian kekuasaan, ada ujian musibah, ada ujian hubungan laki-laki dengan perempuan, ada ujian keluarga, ada ujian pribadi, ada ujian sakit, dan segala macam bentuk fitnah atau ujian. Semua itu nggak ada yang membuat Nabi lebih khawatir terhadap orang yang beriman di akhir zaman seperti Nabi khawatir terhadap ujian Dajjal kepada orang yang beriman. Kenapa ujian atau fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling berat yang ada di akhir zaman? Saking beratnya fitnah Dajjal, Nabi mengajarkan kepada kita doa yang dibaca setiap kali kita sholat, yaitu pada saat tahiyat terakhir sebelum kita salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin finnar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah azab neraka jahanam, dari fitnah azab kubur, kemudian dari apa lagi? Dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir Nabi mengatakan wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah Dajjal al-Masih. Jadi dalam Islam itu al-Masih ada dua, Isa al-Masih dan Dajjal al-Masih. Cuman keduanya memiliki makna yang berbeda. Al-Masih itu artinya yang berjalan di muka bumi dengan membawa sesuatu. Kalau Isa al-Masih berjalan di muka bumi dengan membawa kasih sayang dan perdamaian. Tapi kalau Dajjal al-Masih berjalan di muka bumi dengan membawa kehancuran dan ujian. Ketika Nabi menyebut meminta perlindungan dari fitnah Dajjal, Nabi menggunakan kalimat dari buruknya fitnah Dajjal. Neraka aja nggak disebut kayak gitu. Neraka hanya disebut azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Tapi giliran Dajjal, Nabi menyebutnya dengan istilah syarri fitnatil masihid dajjal, buruknya ujian, musibah, godaan, fitnah dari Dajjal. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu khawatir banget terhadap keadaan umatnya di akhir zaman, khususnya mengkhawatirkan keadaan kita apabila menghadapi fitnah-fitnah Dajjal. Apalagi yang lain yang diajarkan Nabi agar kita selamat dari fitnah Dajjal, agar kita selamat dari kejahatan-kejahatan yang muncul dari Dajjal. Salah satunya adalah Nabi mengajarkan kita tentang menghafal dan membaca surat Al-Kahfi. Amalan ini, kata Nabi, usima minad Dajjal, akan melindungi seseorang dari Dajjal. Pada saat Dajjal itu muncul, hampir gak ada orang yang bisa melindungi diri. Susah banget mencari perlindungan pada saat Dajjal muncul. Kata para ulama, inti dari fitnah Dajjal itu adalah tipu daya. Dajjal itu punya kemampuan memperdayai manusia lewat harta, lewat kesejahteraan, lewat kehidupan, lewat kenyamanan, lewat nikmat-nikmat dunia yang dia bisa berikan dalam waktu yang sangat instan. Itulah fitnah Dajjal. Sehingga ketika Dajjal muncul, maka orang-orang yang dalam keadaan kehausan setelah 1 tahun gak turun hujan, orang-orang yang dalam keadaan kelaparan, orang-orang yang dalam keadaan kemarau panjang, orang-orang yang dalam keadaan banyak penyakit, banyak wabah seperti sekarang, orang yang gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, gak punya pendapatan, gak punya makanan di rumahnya, berbondong-bondong akan datang kepada Dajjal untuk mendapatkan makanan gratis,
untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka butuhkan. Tapi dengan syarat mereka harus kufur kepada Allah dan beriman kepada Dajjal. Itulah fitnah yang paling berat. Dan sedikit sekali orang yang mampu menghadapi fitnah ini. Dia membeli kekufuran mereka. Dia membeli iman mereka. Dia membeli keyakinan mereka untuk menjadi pengikutnya dan meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadi pengikut Dajjal, maka dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, bisa kita lihatlah dalam kehidupan sekarang. Bukankah kita sering merasa hampir putus asa dengan pekerjaan kita? Ini belum keluar Dajjal. Ini masih kayak ujian-ujian kecil menjelang datangnya Dajjal. Ada ujian harta. Banyak dari kita yang hampir berputus asa dengan rezeki yang halal, sehingga kita menghalalkan segala cara. Banyak di antara kaum muslimin yang udah gak peduli lagi hal dan haram, yang dia pedulikan yang penting saya bisa makan. Itu belum keluar Dajjal. Karena ketika Dajjal keluar, kondisi manusia itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Sehingga dengan kesulitan yang luar biasa berat itu, banyak orang yang akan berputus asa dan gak peduli lagi soal imannya, gak peduli lagi soal keyakinannya, gak peduli lagi soal akidahnya. Dia malah berburuk sangka kepada Allah. Sehingga tugas kita adalah melindungi diri kita dan keluarga kita. Kita baca Al-Kahfi, lalu kita ajarkan itu kepada keturunan kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Membaca Al-Kahfi 10 ayat terakhir, atau menghafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, dan kita hafalkan kepada anak-anak kita agar semua kita terlindungi dari fitnah Dajjal. Yang kedua, keutamaan dari surat Al-Kahfi akan diberikan cahaya nanti di padang mahsyar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka baginya cahaya yang terang antara 2 Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka baginya cahaya yang terang di antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah." Yang pertama, kata para ulama, maksudnya cahaya di sini itu adalah kemuliaan. Nabi kalau mengumpamakan kemuliaan, salah satunya adalah dengan perumpamaan cahaya. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan berikan dia kemuliaan selama 1 pekan. Sehingga jika dia wafat di antara hari-hari dalam 1 pekan itu dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia sebagai orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Yang kedua, cahaya antara dia dan Ka'bah. Maksudnya, saking terangnya cahaya yang Allah berikan dengan membaca Al-Kahfi, seolah-olah seandainya dunia ini tidak ada matahari, maka dia bisa menerangi bumi dari tempat dia tinggal sampai ke Ka'bah. Saking terangnya. Jadi kalau dari Indonesia ke Ka'bah itu terang, berarti kayak cahaya matahari setengah bumi. Apa maksudnya? Itulah cahaya yang akan dia dapatkan nanti di padang mahsyar.